يلا لا تسوس. يلا يا ابني القطر هيمشي. Selamat sore teman-teman semua yang ada di rumah. Ketemu lagi bareng kita tentunya di satu episode terbaru dari Elohim Radio. Cuman ada di Elohim Radio, El Radio, Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Tunggu, Pak. Apa kabar teman-teman? Baik sih, saya sih baik. Cuman kenapa tadi ada jedanya di episode 1 Elohim. Kenapa kira-kira? Ada yang dipikirin kan? Waduh. Cerita dong. Aku ini aduh. Ini suaranya. Oh gitu ya. Kenapa? Stereo. Kepikiran aku, Bro. Kenapa? Kepikiran aku. Teman-temanku itu ya sudah punya. Oh, ada yang punya PS5. Waduh. Ada yang punya iPhone 5. Dijajar-jajar 1, 2, 3. Oh iya, mau nanya buat apa? Banyak banget 5. Yang satu buat hubungin mama, papa, kan? Kemudian ibu. Oh iya. Terus ayah, bunda, satu gitu. Banyak ya. Pengen aku. Oh pengen aku. HP lagi. Pengen punya. Iya. Kasian ya. Kalau aku tuh pingin kayak teman-temanku. Soalnya ada backsound sedih gak sih? nggak ada. Kalau kan maskernya cuma pakai masker medis. Teman-temanku tuh maskernya bagus-bagus loh. Emang masker apa? Aloe vera gitu ya. Teman-temanku kalau keluar tuh pakai yang masker KF94 itu. KNKT gitu tuh ya. Pesawat. KNKT Enggak itu gitu. Komisi Nasional Kecelakaan. Enggak usah dipikir. Aku googling dulu deh. Enggak usah. Tapi intinya kalian menginginkan itu semua. Iya, aku tuh juga pingin kalau keluar tuh pakai maskernya masker yang kece gitu. Jadi kalau kelihatan matanya doang itu kan bisa kelihatan cantik gitu. Wow. Padahal aku pakainya masker medis terus. Oh ya ampun, aku juga pengen masker sih. Bengkoang, pepaya. Lah ini dibahas lagi. Gini loh, nggak perlu ya punya seperti itu. Kepingin kan udah punya handphone, udah bermanfaat juga kan. Ya makanya nggak perlu lah. Nanti jadi lama-lama nanti apa yang dipunya teman kita kepengen gitu lama-lama Tapi jangan. kan takut ketinggalan. Itu kalau bahasa anak gaul itu FOMO. Apa itu? Fear of missing out. Takut ketinggalan zaman aku tuh. Oh, takut kehilangan sesuatu. Bukan ya?
Ketinggalan Ketinggalan. zaman. Oh zaman. Iya nggak apa-apa sih, emang kenapa? Teman-teman di rumah biasa aja. Kayak teman-teman tuh, aduh aku cemburu nih sama teman-teman punya HP, gitu kan, punya PS5, Iya, iya. punya motor. Waduh. Aduh. Motornya yang bisa gerer gitu. Saya kan tiding. Enggak lah, kita ini aja lah, apa namanya? Apa yang kita punya ya sudah kita syukurin saja Oh, gitu. gitu. Apa aku gini ya, daripada aku tuh bosen pakai masker yang itu aja. Kan di sebelah nih di Alfa nih kan ada jual masker yang bagus. Heeh. Apa aku ambil terus habis itu aku nggak usah bayar gitu biar aku bisa kumpul sama teman-temanku, kan aku pingin biar bisa kumpul sama teman-temanku kayak gitu. Ngawur. Ini jangan kayak gitu lah boleh. ya. Itu pasti kamu niru teman-temanmu yang ada di luar sana kan seperti itu. Iya. Ingin memenuhi kebutuhannya, akhirnya melakukan dengan hal yang jahat. Nah, Oh nggak boleh ya kayak itu gitu. banyak tuh. sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang di rumah tahu ya kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin atau pernah mengalami teman-teman yang ada di rumah. Waduh, Nah, pasti saya macam-macam nih. bener-bener. Yang dari teman-teman yang masih SMP, SMA, Betul. kuliah, mungkin kerja, punya kejadian-kejadian atau kisah yang seperti itu. Mengingini suatu milik orang lain. Nah, seperti yang Mas Adi sampaikan, itu bisa bahaya loh Mas. Bahaya ya. Iya. Tapi ada benernya sih, ada benernya juga sih, Nah. gitu kan. Ada nih satu kisah di Rusia sana. Kisah lagi nih. Oh jangan kisah ya, aku mau cerita aja deh. Ini ada orang yang cerita sama aku, ya kan. Ada sebuah kasus nih, ya gimana di itu? Rusia. Ini ada seorang model cantik, cantik banget. Usianya masih 17-19 tahun lah, gitu. Bukan 17 abad ya, bukan ya, 17-19 tahun gitu kan. Dia ini ternyata dibunuh sama kakaknya sendiri. Karena Karena si kakaknya ini itu iri sama rambutnya yang bagus dan penampilannya yang cantik lah pokoknya gitu. Ngeri kan? tunggu. Jadi adiknya ini dibunuh sama kakaknya. Karena kakaknya nggak suka kalau adiknya tuh punya penampilan yang lebih daripada kakaknya gitu. Pengen. Aku juga pengen kok kayak gitu. Aku pengen kok gitu. Sampai segitunya kalau orang Ini seperti itu sampai akhirnya mengorbankan suatu hal ya. Iya. saudara lo ya itu. Tuh. Wow. Bahaya kan. Berarti kan kalau mengingini satu hal ini jatuhnya sirik. Wish. Bener nggak sih kayak gitu? Iya, karena Iya sih. sesuatu yang namanya mengingini ini adalah satu titik atau kondisi yang membuat kita malah akan jatuh ke dalam dosa lebih lagi. Pertamanya sih masih cuma, pengen juga ya dia punya seperti itu gitu ya. Pernah nggak sih waktu SMP atau SMA, iya temanku udah bawa motor nih, kok aku masih jalan kaki. Pernah, Ya, pernah. Ya aku naik angkot. Mm-mm. Ya kan? Ya tapi kalau kita benar nih, maksudnya kita punyai pikir ya sudahlah, aku yang penting aku masih bisa naik kendaraan. Nah itu kan selesai ya. Nanti mungkin aku mau belajar giat. Nanti kalau udah gede kerja bener, aku bisa beli motor. Nah tapi kan banyak yang di luar sana nggak seperti itu gitu loh. Ya gimana caranya akhirnya minta orang tua dan malah akhirnya melakukan hal yang nggak bener itu. Oke. Berarti yang kita maksud di sini itu adalah mengingini suatu hal akhirnya menghalalkan segala cara biar sampai tuh ke keinginan itu. Nah, Gitu ya. itu Tapi sih. kalau misalkan bahas tentang seperti itu ya, sebetulnya itu di kisah kejadian, di kitab kejadian tuh sudah dikisahkan tentang kisahnya Adam dan juga Hawa tuh. Ya. Waktu itu ketika Adam dan juga Hawa itu jatuh pertama kali ke dalam dosa karena apa coba? Karena dia Itu kan makan. pengen tuh ya kan, pengen apa? Dia tuh kan dibujuk nih sama si betul, ular. sama si Nanti kalau kamu tuh makan buah yang di tengah hutan itu, di tengah taman itu, kamu akan jadi serupa dengan Allah gitu. Akhirnya si Hawa ini karena sudah terbujuk sama rayuan si ular tadi, membujuklah ke Adam. Ini dam gitu. Mawar. Iya wah. Mewah. Hawa. Aku tuh pingin loh ya bisa jadi serupa dengan Allah. Bahkan akhirnya sampai kebujukan
itu akhirnya makanlah buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu tadi. Wih, ternyata dari mengingini itu. Padahal konsepnya kalau misalkan Adam dan juga Hawa paham konsepnya, mereka itu kan sebetulnya gambar dirinya sudah serupa dengan Allah kan. Benar. Tapi akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya mereka kehilangan yang namanya itu tadi. Wow. Dan kalau misalkan kita lihat sampai sekarang nih, turunan dosanya itu kan masih kita alami nih Bener, sampai bener. sekarang Bener. gitu. Iya, bener juga ya. Kayak tadi nih ya, kita mengingini apa gitu. Tapi jangan sampai kepengennya itu ke arah sampai akhirnya mengingini milik orang lain sampai kita apa namanya Menghalalkan segala cara ya. Benar, kita berdosa bahaya atau sebagainya. bahaya kan. Itu kan berarti artinya kita tuh menunjukkan ketidakpuasan kita sebenarnya ya kan, dari kita sendiri. Bahkan ini juga jadi satu hal yang kalau bisa dibilang hal yang besar gitu kan. Iya. Bahaya banget loh berarti Iya. ya kan. Bahaya banget karena Bahkan kalau misalkan teman-teman pernah denger nih, kan ada sebuah kalimat yang bilang sirik tanda tak mampu. Iya nggak? Pernah nggak seperti itu? Bener-bener sering banget. Iri, pingin, tapi nggak ada kemampuan buat usaha yang baik, akhirnya menghalalkan segala cara. Jatuhnya kan jelek. Beda kalau kita pingin sesuatu hal yang baik, tapi kita pakai cara yang benar. Bener. Dan kita menghasilkannya dengan usaha kita, itu mengingini dengan cara yang benar, gitu. Wah, ini banget ya. Berarti bahaya juga ya buat kita nih ya, apalagi masih muda, apalagi teman-teman nih ya, SMP, SMA, kuliah, terus dengan sebenarnya sih kebutuhan kita. Nah, itu kan sebetulnya kebutuhan kita itu cuma A sama B. tapi Tapi saat kita melihat teman kita, "Ih, Malah- dia bisa A B C D E kok kok aku nggak bisa? kok nggak bisa C D E ya?" Nah, oh pasti Mulai aku nih. bisa nih habis nih. Aku pasti Iya. bisa nih. Kayak soalnya akhirnya nggak selesai nih Betul. Iya. apa yang menjadi kebutuhan, karena memang sebetulnya namanya kebutuhan sama keinginan itu kan beda gitu ya. Apa yang sudah kita punya sekarang ya sudah kita apa namanya kita bisa nikmati. Jangan sampai kita punya keinginan yang lebih terus akhirnya membuat diri kita malah jatuh ke dalam dosa. Benar banget. Dan saya akan tutup satu ayat nih buat mengingat di segmen ini. Oh, akhirnya Ada baru selesai. Baru juga nyapa nih. Iya juga. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dan bahkan konsep untuk mengingini ini ada dalam 10 perintah Allah. Nah, berarti ini luar biasa harus ini ya. Ditekankan dalam diri kita lah ya. Dan kita kayaknya kan bahas lagi setelah ini. Gimana sih biasanya kalau kita itu mengingini gitu? Pernah nggak sih kayak gitu sampai muncul seperti apa gitu dalam hati kita? Oh iya. Iya. Wah. Oh iya. Yaudah deh, kita mau belajar Gimana konsep yang caranya bener deh ya. Konsepnya gimana ya? Heeh. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Kemana terus Sandi? Di sini aja. Hai, aku Eri. Wah, ketemu lagi. Iya, Benda favorit apa sih yang sedang kamu punya ataupun juga sedang kamu ingini sekarang? motor. Motor. Iya. Waduh, motor. Kenapa kok motor itu? Ya, soalnya kan juga bisa buat kalau lagi ingin pergi kemana-mana gitu. Nah, kamu sekarang punya motor apa? Punya motor Beat. Motor Beat. Iya. Bersyukur nggak? Puji Tuhan, bersyukur. Ya, bersyukur ya. Nah, misalkan nih kamu lihat temanmu, ada nggak hal yang kamu lihat, wih temanku keren rek, motornya ada? Ada Apa? CRF. CRF ya, Iya. CRF. Nah, misalkan nih kamu tuh punya kesempatan untuk apa namanya? Ada uang nih, temen Iya. juga ada nih gitu kan. Nah, Iya. kamu apa? Kira-kira nanti kamu iri nggak sama teman-temanmu yang sudah punya CRF itu? Kalau aku sendiri sih enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, oke, oke. Kenapa? Ya kan motor yang sekarang masih bisa dipakai. Lagi pula belum terlalu butuh-butuh amat. Iya. Hai, aku David. Fit, ya ini ngomongin soal benda nih, ya kan? Benda apa sih yang sedang kamu sering gunakan dan kamu tuh seneng banget nih? Yang sering saya gunakan sih
Handphonenya Iya. apa ini handphonenya ini? HP Realme. Realme. Iya. Ya. Bersyukur nggak tentang hal itu? Kamu punya HP itu, kamu bersyukur nggak? Bisa ceritain bersyukurnya itu kayak gimana? Bersyukur ya karena kan kondisi lagi Covid gini, nggak boleh sering keluar rumah. Jadi saya ya biar nggak kabut di rumah ya main HP, main game, belajar. Kamu pernah tahu nggak temanmu tuh punya HP yang lebih bagus? Oh. Mungkin ada. Ada Apa tuh? ya kayak iPhone gitu. Misal nih ya, misal Ya. kamu tuh punya uang nih. Misal kamu punya uang, yang Ya. uangnya tuh temanmu beli iPhone nih. Ya. Kamu punya uang seharga itu, sebanyak itu, ya kan? Nah, kira-kira kamu iri nggak nanti? Enggak sih, ya beli yang lebih dibutuhkan, kalau masih bisa dipakai ya ngapain beli lagi. Oh, berarti nggak iri nih ya berarti? Ya enggak lah, ngapain iri. Oh, berarti pakai yang Masih ada lah, masih ada. oke. Hai, nama aku Abi. Oke, halo Bi, apa kabar? Nah, ini kalau misalkan ada nggak barang favorit yang lagi kamu pengen ataupun sudah kamu punya? Ada lagi belum punya Apa tuh? iPad. iPad. Nah, oke. Nah, kira-kira kamu punya teman yang punya iPad itu? Punya. Perasaannya gimana gitu? Biasa aja. Pengen nggak tapi? Pengen. Nah, misalkan nih kamu punya uang untuk bisa beli iPad nih gitu kan. Nah, gimana? Kamu mau beli? Kamu tertarik sama itu atau gimana? Kalau ada uang sih beli yang dibutuhin. Beli yang dibutuhin dulu. Ya, oke. Kamu sekarang punya apa? Gadget apa? HP sama laptop. Oke. Bersyukur nggak sama hal itu? Bersyukur ya. Tapi tetap pengen iPad. Gitu ya. Tetap pengen iPad nih. Yakin nih? Tetap ya. Nah, ya sudah kalau gitu. Oke. Terima kasih. Hai, aku Veve. Aku Putri. Nah, teman-teman. Mau tanya nih teman-teman ya. Teman-teman punya apa ya? Hal yang didam-damkan, mungkin tuh barang atau hal yang lain. Punya nggak? Kalau aku sih pinginnya kan karena lagi kuliah nih, pengennya itu punya dapat nilai yang bagus-bagus biar lulusnya tepat waktu, terus tidak membebankan orang tua juga. Gitu sih. Kalau Pepe? Kalau aku sih barang ya, mungkin aku pengen punya kamera kalau untuk barang. Jadi kalau misal ada buat video apa-apa itu bisa lebih mudah gitu. Buat Putri dulu. Kenapa kok pengen nilai bagus? Pernah nggak sih lihat teman-temanmu, wih, ini kok bagus, bisa? Pernah sih, kayak ngerasa minder gitu, apalagi kan kuliah gini kan banyak persaingan, kayak nanti ke dunia kerja itu mau kayak gimana. Sebenarnya bukan hanya nilai bagus aja sih, yang penting bisa ningkatin soft skill kayak percaya diri ngomong sama orang atau enggak bisa kerja sama orang kayak gitu sih. Kalau Vivi? Kalau aku ingin mendapatkan barang itu pasti dengan usaha dulu, dengan cara kita mengumpulkan atau nabung dulu baru kita bisa mendapatkan barang itu. Oke, Pak, teman-teman pernah nggak sih contoh nih ya, orang ini kok kalau Vivi gitu ya, wih, gambarannya bagus ya, ingin aku, iri aku, kayak siapa namanya, Putri gitu kan, loh temanku sih nggak belajar ya oleh bagus, aku biasa kok, biasa-biasa. Pernah sih pasti, apalagi kayak waktu misalnya lihat anak itu kayak nggak belajar, udah pinter dari sananya kayak gitu ya, pasti ngerasa kayak kok aku nggak bisa sih kayak dia. Tapi aku pernah dikasih tahu sama orang kalau misalnya mereka bisa, kamu juga pasti bisa. Tapi caranya kita harus punya usaha yang lebih dari mereka. Kalau aku sih sama ya, banyak di luar sana yang bilang, duh
gini ya, make upnya gini. Mungkin aku keseringan main make up, jadi mereka kayak membuat kayak gimana ya, kok orang ini kok make up terus sih. Nah kita kan kreatif gitu, jadi kita mengeluarkan kreatif kita supaya kita tuh bisa membuat anak-anak itu bisa kayak kalian bisa kok kayak main make up gitu. Kalau misalkan nih sekarang kan VV pakai kamera bisa gitu ya, terus kemudian kayak Putri juga mungkin sekarang sedang up gitu ya untuk dengan apa yang teman-teman kalian miliki sekarang, kalian cukup puas kah atau masih belum? Kalau dari aku pasti belum cukup puas ya, tapi udah sangat-sangat bersyukur dikasih sama Tuhan, udah bisa kuliah, terus habis itu udah dikasih kepintaran sama Tuhan Yesus supaya kayak waktunya ujian atau apa kita harus usaha dulu, baru akhirnya nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau aku sih ada sedikit nggak puasnya karena apa ya? Aku yakin aku masih bisa ke tahap yang lebih bagus lagi gitu. Tapi aku bersyukur dikasih sama Tuhan talenta seperti ini bisa memotivasi anak-anak yang di luar sana yang belum bisa make up atau yang lain gitu. Halo, nama saya Yefta. Nama saya Eben. Nama saya Erik. Oke guys, Erik, Eben sama Yefta lagi punya barang apa sih yang kalian favoritkan? Banyak sih. Apa bisa? Apa? Yang lagi kalian idam-idamkan nih? Idam-idamkan laptop sih. Kalau saya ada 3 sih, laptop, sepatu futsal sama gitar listrik. Kalau aku sih 2, sepeda motor sama drum. Waduh, sepeda motor baru sama drum gitu. Loh, kenapa kok pengen itu? Yang pertama, yang dulu kan laptop itu kan untuk kuliah. Ini laptop saya ini udah melek parah sih. Terus yang kedua kan sepatu futsal, ini kan aku kan saya futsal. Terus yang ketiga ini kan gitar supaya melatih skill musik saya sih. Kalau saya laptop tuh ya kan karena ini tahun ini mau masuk kuliah, jadi ya lihat JB kan laptop harus kuliah tuh harus punya laptop itu biar masuknya gampang alasannya. Saya pertama drum karena saya hobi bermain drum, yang kedua sepeda motor soalnya udah usang sepeda motor. Udah usang. Udah jelek. Pernah nggak teman-teman itu pengen nih lihat teman-teman yang lain punya, aduh pengen aku ingin iri gitu, pernah nggak? Sering Ya? Sering. Gimana tuh kalau sering gimana? Ya seringnya ya masa kita yang pingin dan yang dapat. Iya. Oh, ada gitu ya? sebelum punya pun kita ngomong kalau kita begini, tapi dia duluan yang dapat. Kita masa kok gitu sih? Irilah iri. Ya salah. Kita yang berjuang, dia yang dapat. Nah, Gitu lah. ya salah. Biasa. Nah, kira-kira kayak gitu tuh teman-teman. Tapi tetap pengen ya berarti ya? Pengen. Pernah ya berarti. Nah, tapi bersyukur nggak sama teman-teman yang punya? Ya. Satu ini bersyukur sih. Loh, kalau bersyukur nggak bisa iri. Manusiawi mas. Halo, kenalin, aku Iren. Oke, Iren. Pak, mau tanya nih, ya kan? Punya barang idaman nggak? Atau sekarang lagi getol-getolnya nih punya satu barang? Barang idaman, ada sih. Apa tuh? Besar boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau barang idaman sih sebenarnya pengennya mobil. Punya mobil, ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Iren ini kenapa sih kok pengen mobil gitu kan? Apakah lihat orang lain? Punya mobil keren. Motivasinya pengen punya mobil itu karena kalau misalkan kita mau jalan-jalan bisa ngebawa ibu bapakku kan, bisa ngajak orang tua untuk bisa jalan-jalan bareng. Jadi nggak perlu bawa sepeda motor 2 untuk ngajak jalan-jalan. Jadi lebih praktis aja. Gitu. Pernah nggak lihat orang Pernah sih, nggak ya manusiawi lah, di dalam hati kayak pernah kayak yang, punya mobil pengen punya yang mobil kayak gini bagus gitu.
misalkan nih ada apa namanya, ada kebutuhan, ada uang juga, ya, pasti beli. Kalau seandainya uang itu ada, terus kebutuhan yang lain sudah terpenuhi, ya pasti beli. Kalau ada berkatnya. Kalau sekarang jalan kaki dulu. Kalau sekarang jalan kaki dulu, naik gojek dulu kemana-mana sambil nabung, saudara. Bersyukur banget karena kalau misalkan kita jalan pun kan juga kita jadi sehat, ya kan. Terus kalau misalkan kita naik gojek atau naik angkot, secara nggak langsung kita berkati orang lewat apa yang kita kasih ke beliau, gitu. Jadi masih ada berkat di situ. Aku tuh sebenarnya bingung ya pas Putra tadi tuh bilang bahwa kita tuh harus membedakan yang namanya kebutuhan sama keinginan. Coba deh, Bapak Putra yang terhormat. YTH. YTH-nya di depan. Oh iya. Ya udah. Kalau di depan ada lanjut. Apa sih, Di? Jadi coba deh. Coba deh kasih penjelasan nih buat aku, buat Adi sama buat teman-teman semuanya. Apa sih sebetulnya kebutuhan dan keinginan dan apa bedanya gitu dong? Iya, aku tadi kan sempat ngobrol nih ya ke teman-teman nih. Kan kebutuhan sebagai anak-anak pelajar itu kan cuma A dan B gitu ya. Terus bisa jadi keinginan itu A, B, C, D, E. Kalau nggak punya C, D, E itu kayak gimana gitu. Oh, maksudnya kebutuhan dan keinginannya itu tadi. Jadi kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita perlukan sebagai bekal untuk memperoleh masa depan kita nanti. Itu kebutuhan. Yeah. Tapi kalau keinginan itu adalah sesuatu yang kita harapkan untuk jangka waktu tertentu aja. Sebenarnya nggak penting-penting amat gitu berarti harusnya. Iya, itu cuma harapan aja dalam diri aja. Terus itu pun juga bukan suatu bekal kebutuhan itu. Contoh deh, Contoh kebutuhan kalau kita sebagai anak sekolah nih ya. Pasti kalau sekarang itu adalah satu memang buku, terus tepak pensil gitu ya, yang satu tumpuk gitu, gitu ya. Buku aja, buku terus ballpoint, kayak gitu, alat-alat tulis. Terus kalau sekarang gadget mungkin ya, benar. Gadget karena memang online. Sudah itu kebutuhan kita sebagai pelajar itu. Tapi kan keinginan anak pelajar kan enggak seperti ini. Tapi seperti itu. Apa saja? Nah, udah serius nih. Oke. Kebutuhan anak sekarang tuh macam-macam kepinginnya ya. Kepingin udah punya buku, tas, terus alat tulis, handphone. Masih pingin punya baju yang macam-macam. Terus motor. Kan nggak kemana-mana ya. Gitu. Oh iya. Siapa tahu tuh ada tuh pingin sekolah. Iya. Tapi beli ring light. Oh ini ya untuk online-nya biar bener. Jadi kalau misalkan pas dia lagi zoom, itu kelihatan ini nih cerah gitu. Jadi nggak buluk-buluk amat pas di kamera. Padahal itu keinginan aja sih. Atau ini spesifik handphonenya harus iPhone. Harus yang nggak bisa. Nanti kalau kurang cerah gimana? Kalau buat foto kurang bagus. Maaf untuk apa juga? Ketemu Bu Guru. Oh iya. Gitu. Oke, kayak aku nyambung nih berarti sekarang. Berarti nih, kalau misalkan aku pas buka Instagram gitu ya. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa bahwa ketika kalian itu ngobrolin suatu hal ya. Kayak misalkan, pengen nih beli ham gitu ya. Beli ham itu kemeja. Oh iya kemeja. Oh malu. Kemeja. Enggak apa-apa. Teman-teman tahu. Semua memaklumi. Iya. Misalkan nih kepingin, terus kita ngobrol nih sama teman-teman nih, misalkan sama HP-an. Aku pingin deh beli kemeja yang zaman sekarang yang oversize gitu. Nah, oversize sekarang. Pas buka Instagram tuh lihat story-nya teman-teman, di scroll, ada tuh tiba-tiba iklannya yang jual kemeja oversize. Berusaha lah, nggak usah deh, nggak butuh. Kan, scroll lagi, lihat di explore, kemeja oversize semakin bertaburan bunda di sini, gitu kan? Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Akhirnya nih, sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu loh, karena ya baju masih ada. Terus habis itu karena keinginan sesaat itu tadi, check out aja deh. Beli akhirnya. Iya. Pernah kan temen kayak gitu? Pernah kayak gitu ya. Aku juga pernah ya. Jadi waktu itu memang lihat di explore itu sepatu sih. Akhirnya aku save atau aku buka. Terakhir waktu lihat di story ya teman-teman, itu akhirnya muncul lah iklan sepatu.
Padahal sepatuku waktu itu sudah ada 2 gitu ya. Dan masih bisa kiri, dan gitu kan. oh kanan dan kiri. Iya. Iya. Wow. Enggak, maksudnya saya beli kanan aja nggak bisa ya. bisa. Aku udah punya sepatu nih, sepatu utama sama cadangan. Kayak gitu aja Kayak sih. pemain bola gitu ya. Udah punya 2 lah. Hah. Tapi akhirnya story, ih bagus ya. Muncullah harga waktu itu 600.000. Dapat 2. Enggak lah. Lanjut. Akhirnya muncul lagi 600.000 dapat 2. Aduh, memang bagus nih. Serius aku beli, transfer. Barangnya sampai sekarang nggak ada. Masih. Ada ditipu berarti. Ditipu karena keinginan itu Keinginan tadi. sesaat itu beneran? tadi. Nggak datang sampai sekarang ya. Ya ampun. Itu udah tahun lalu sih. Astaga. Ternyata aku ditipu. Benar-benar. Tapi sebenarnya itu teknik marketing yang bagus sih. Iya. Bagus. Yang membuat kita semakin sering sebuah brand itu dimunculkan dalam beranda kita akan memunculkan kita sebuah Stimulus keinginan. untuk mau beli Iya, ya kan? betul. Impulse buying tuh namanya. Gimana? Impulse buying. Apa itu artinya Kak Adi? Untuk membeli sesuatu. Itu Mas Putra, terima kasih banyak. Tanpa sadar. Tanpa kita udah nggak lihat kanan kiri kita lagi ngobrolin apa, kebutuhan di rumah itu orang tua kita mencari uang itu seperti apa, Kita main fokusnya beli di situ. aja. Aku pokoknya ingin ini. Iya, gitu. berarti nih ya, bisa jadi nih kita itu jadi orang-orang yang menjadi budak keinginan. Budak keinginan. Iya nggak sih? Bener. Masuk nggak sih konsepnya? Kita pengen satu hal gitu. Padahal kita nggak butuh-butuh banget gitu kan. Nggak butuh-butuh banget. Akhirnya kita ya udahlah coba aja. Contoh ada lagi nih, misalkan lihat teman-teman kok nongkrongnya di sini ya. Teman-teman ngopinya kok di sini ya. Tempat baru nih Mbak Ian, tempat baru Mas Put. Cus ya kan. Skuy gitu. Padahal nggak tahu ternyata tujuannya ngapain ya kan di sana. Oh memang harus ketemu klien. Contoh kalau misalkan sedang bekerja nih gitu kan. Nggak tahu gimana. Ternyata datang aja. Tujuannya ngapain? Ya cuman ngopi. Cuman meningkatkan gengsi diri di sosial media. Dan kita nggak lihat juga harganya di situ. Mie goreng 45.000. Aduh. Enggak apa-apa. Aku story kan keren. Oh iya benar-benar. Kapan lagi nih 45.000 bro? Iya. Karena aku ingin lah di situ. Udah jangan halang-halangi. Wah itu apalagi sampai seperti itu. Ya, padahal sebenarnya kita nggak butuh. Nah, kita nggak butuh itu, kita masih tetap bisa hidup kok, bisa jalan kok ya kan, bisa kan. Nah beda lagi nih kalau ngomongin tentang kebutuhan ya kan, ada jangka panjang yang harus memang. Oh ya, kalau aku mau ke sana ya memang starter packku harus ada ini gitu. Betul. Tapi kalau keinginan kan cuma sesaat aja dan itu cuma untuk pemuas diri aja. Iya, sebentar aja. Benar. Saja. Waktunya jangka waktunya cuma tertentu. Setelah itu seneng kan nongkrong. Udah selesai. Iya benar. Waktu itu juga kayak gitu kan. Setelah beli, dipakai sekali, dicuci, udah digantung lagi. Iya kan gimana ya? Ya karena cuma memenuhi kepuasan kita itu tadi. Nah itu nih teman-teman, pasti pengalamannya waktu kita ngobrol kayak gini pasti ada perasaan. Ya pernah ya. Iya benar. Kita ngobrol gini aja. Betul. Pernah. Iya akhirnya langsung keluar semua. Ya. Tapi secara nggak sadar ya, kita itu mulai seperti itu ada tanda-tandanya teman-teman. Oh ya? Yang pertama misalkan kita ini pengen pengen banget nih iri sama orang lain gitu. Itu ada tandanya kita nggak punya nggak punya keyakinan pada diri kita sendiri, ya kan. Terus kemudian kita tuh lebih memperhatikan orang lain, penampilan. Contoh kalau penampilannya ya gitu. Terus kemudian kita mulai nih namanya membanding-bandingkan. Ya kan, membanding-bandingkan terus kita mulai egois. Itu juga salah satu tanda nih. Jadi kalau ada checklist nih, tanda-tanda mulai ini. Kayaknya udah menjurus ke sana nih. Udah menjurus ke iri nih, ya kan? Mengingini satu hal itu kan akhirnya. Wow, ini teman-teman pasti sifat mengingini ini memang dari dari Adam dan Hawa memang dosa awal. Betul. Memang seperti itu. Dan sampai ada kisah di Alkitab nih tentang Raja Ahab yang mengingini kebun anggur milik Nabot. Nah sebetulnya sih Raja Ahab ini adalah raja yang punya semuanya. Namanya raja ya kan? Namanya raja dihormati pasti kan ya. Sultan. Kalau sekarang pasti raya
Pasti. Kaya raya udah pasti. Ya kan? Ngapain dipisah, Pak? Udah punya semua gitu. Betul. Kok iya? Sekonyong-konyong gitu loh. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba punya keinginan. Nah, untuk memiliki kebun anggur. Punyanya siapa tuh kebun anggur? Milik Nabot. Ya. Sampai didatengin tuh si Nabot. Gitu. Memang kebun anggur ini memang sebelah kerajaan sih, tetangga. Tetangganya Sultan ya. Nabot gitu kan, Ahab bilang gitu. Kebun anggur ini boleh nggak aku gantiin lah, tempatnya lebih bagus gitu. Udah tenang aja, karena memang kebun anggur ini memang mau tak bikin kebun sayur. Kan deket nih sama kerajaanku gitu. Wah, Tuan nggak bisa, karena memang ini adalah dari nenek moyangku, nggak bisa ku jual. Pulang. Sebentar. Tunggu. Ahab itu kan raja ya. Raja tuh punya wibawa. Kenapa gemes ya kan? Kan dia cuma bergumam dalam hati. Oh iya. Kan nggak mungkin langsung. ya. Nabot. Nah gitu, harusnya gitu. Cocok. Raja. Wibawa. Iya, bukan. Nggak gitu. Beda ya. Akhirnya pulang dia. Pulang masuk ke kamar, tutup. Dia nggak mau makan coba. Udah kayak anak-anak. Pengen sesuatu. Pengen sesuatu yang nggak didapetin, terus motong gitu ya. Dia terus ini ngambek. Ngambek. Gak mau makan. Bergumam, terus akhirnya datengin lah istrinya, namanya Isabel. Gitu. Akhirnya, kenapa? Ternyata diceritain, oh itu, ya udahlah tenang. Bentar lagi kamu akan dapat kebun anggur itu. Tapi dengan cara yang jahat, Isabel ini buat fitnah yang tidak-tidak tentang Nabot. Akhirnya Nabot ini sampai dibunuh. Sampai dibunuh? Iya. Cuman perkara kebun anggur di sebelah kerajaan. Nah akhirnya Raja Ahab nih dapetin kebun anggur itu. Senangnya luar biasa. Waduh. Tapi Allah tahu lah apa yang dilakukan oleh Ahab ini adalah tidak benar. Benar. Itu akhirnya Allah marah kepada Ahab dan juga keluarganya mempunyai keinginan yang sampai seperti itu. Akhirnya timbul sampai mengorbankan nyawa. Iya betul. Itu pasti kita tahu kan, mungkin teman-teman bisa tahu kan, raja itu kan punya semuanya. Benar. Ngapain gitu loh, sampai punya keinginan sampai seperti itu. Jadi raja ini punya rasa yang namanya tidak puas dengan apa yang sudah dipunyainya. Iya benar. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya berkat yang luar biasa dari Tuhan. Cuma terkadang memang kita tidak puas yang disampaikan oleh Adi tadi. Betul, terkadang kita kalau jadi orang ya, terkadang kita udah punya nih sebenarnya, udah punya. Tapi terkadang kita malah, ya Tuhan kayaknya yang sana itu lebih menarik nih daripada punyaku. Padahal yang kita punya ini ketika kita bisa menghargainya, bisa mensyukurinya, ini adalah pemberian yang luar biasa sebenarnya. Contohnya ya itu loh Raja Ahab. Ya kalau misalkan mau difikirkan ya loh. Aku loh ini loh raja ya kan. Ini aku punya segalanya, ngapain bisa sih? Jadi ya nih kan? si Ahab tuh jadi serakah ya. Karena dia nggak puas dengan apa yang sudah dia punya. Akhirnya dia dengan keserakahannya itu mengingini sepetak ladang anggur itu tadi kan. Sampai dibunuhlah si Nabot. Serem banget ya. Betul. Dimulai dari rasa iri, serakah, nggak suka, akhirnya menghalalkan segala cara itu tadi. Padahal dia kalau dia punya ini ya, kalau mau bikin kebun sayur, dia punya ladangnya yang lain sepertinya gitu. Tuan tanah ya. Ya betul. Kan dia tuan tanah juga punya semuanya gitu loh. Itu sih yang terkadang di dalam kehidupan kita itu masih ada saja yang membuat kita itu mengingini sesuatu hal yang sebetulnya itu enggak perlu. Mungkin kita merasa kalau kita pengen satu hal tuh ya, kita cuman pengen aja kok, cuman pengen. Nanti kalau aku dapat ya udah gitu. Nah, kalau kita lihat tadi contohnya, mengingini barang milik orang lain tuh udah jadi sebuah sebuah dosa kan sebenarnya. Dan secara nggak sadar itu bahkan bisa merembet nih masuk ke dosa-dosa yang lebih gede lagi ya kan, sampai tadi menghabisi nyawa misalkan itu. Benar. Aku jadi ingat satu ayat nih ya.
Sebuah keinginan tuh bisa memikat orang untuk menjadi orang yang jahat nih. Dalam kisahnya Yakobus menggambarkan alurnya dengan sangat jelas nih. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Serem kan? Intinya itu maksudnya pemicunya dari kepingin. Terus timbul ke dosa-dosa yang lain. Dan akhirnya kita keluar dari jalur atau tracknya Allah. Ya sudah, membuat kita jadi orang berdosa yang gak bisa balik lagi. Wah, gitu. pasti ada lah ya cara untuk bagaimana kita sebagai anak Tuhan saat kita terjebak dengan kondisi seperti itu. Wah, pastilah ada cara-caranya. Benar. Langsung saja sekarang. Kayaknya iya deh. Apa enggak? Nanti dulu aja kayaknya. Aku tanya kameramen dulu. Boleh. Ya. Gimana kira? Sekarang apa lanjut ya ini ya? Itulah kisah apa namanya? Hari Lintang Mengingini. Ya, gitu. Kita mau break aja dulu deh ya. Dengerin satu lagu yang luar biasa nih dari teman-teman. Ada Gitu ya? lagu nih dari teman-teman ya berarti ya. Oke, didengerin ya teman-teman. All these pieces broken and scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved
Tadi udah kita belajar nih ya kan tentang bahaya sebenarnya kalau kita punya keinginan yang salah, keinginan yang menjurus ke hal yang salah gitu kan. Sebenarnya kita boleh kok pingin sesuatu ya kan, cuman kita harus tahu nih apakah itu mengarahnya ke hal yang baik atau hal yang buruk. Nah supaya kita nggak terjebak kepada keinginan yang salah, kita harus punya nih yang namanya rasa syukur sama rasa cukup. Yang kita punyai sebenarnya ya kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita harus punya yang namanya ini sudah cukup buat saya. Ini aku merasa Tuhan sudah memberikan hal ini tuh bahkan luar biasa, bahkan ini lebih dari cukup gitu kan kepada saya gitu kan. Karena kalau kita punya rasa itu, akhirnya kita nggak akan terjerumus nih, nggak akan terjebak nih kepada keinginan-keinginan yang salah, yang merugikan pada tentunya. Ya, jadi memang setiap hari itu kita sebagai anak Tuhan tuh harus bersyukur. Ya. Bersyukur? Iya. Apaan tuh? Berkecukupan dan bersyukur. Oh, iya. Merasa cukup dan bersyukur. Oh, syukur. Iya. Saya cuma meringkas apa yang sampaikan. Iya. Syukur. Iya. Idenya bagus banget. Bagus banget. Out of the box. Iya. Incredible. Incredible. Apa sih? Itu. Iya benar. Dan juga kalau misalnya kita jadi anak-anak muda nih ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya yang namanya keinginan ataupun kita mengekang tuh yang namanya keinginan. Cuman kita harus menghindari yang namanya punya pikiran untuk mengingini sesuatu hal yang salah. Hindari keinginan-keinginan yang salah. Mikir aja jangan sampai tuh. Jangan sampai mikir dulu yang jelek-jelek tuh, yang jangan sampai kita punya keinginan yang salah tuh kita pikirin dulu gitu loh intinya. Iya. Kalau misalkan bermula dari pikiran, turun ke hati, lihat ke mata, bertindak buyar sudah. Nah, gitu. Harus punya menghindari pikiran-pikiran untuk mengingini apalagi sesuatu milik orang lain. Ya. Nah, gitu. Yang ketiga nih, kita harus punya filter. Wow. Yes. What kind of filter? Enggak. Kita ngomong bahasa Inggris lagi. Enggak, bahasa Indonesia. Emang aku tadi ngomong bahasa Indonesia kan? Tadi kan udah ngomong incredible. Udah ngomong filter. Oh, kalau sebelum-sebelumnya ngomong relate. Nah, that's why I ask you, what kind of filter? Yes, of course. Please, okay. Tolong. Ya. Please ya. Can I Speaking bahasa, yes you can. Yang ketiga apa tuh? Kok aku kelihatan kayak nggak bisa apa-apa ya? itu tujuan saya. Nggak gitu ya maksudnya. Kita harus punya filter, bisa memilih dan memilah apakah kita ini tahu mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Nah, betul. Udah bisa bersyukur, aku berkecukupan, aku mau buanglah pikiran-pikiran untuk mengingini seperti itu. Nah, tapi waktu ada kasus, ya kasusnya bunyi ya. Iya nggak apa. Ya langsung di depan tes gitu. Sekarang tes. Kasusnya. Kita udah bilang ada kasus tes gitu. Nah, kita harus tahu nih, hal itu sebagai kebutuhan atau keinginanku. Oh, ini keinginan kok, nggak perlulah aku penuhi atau perlu aku kejar. Itu. Atau bisa jadi ini kebutuhanku, tapi itu untuk kebutuhanku masih 3 tahun lagi. Contoh kayak kita kepengen apa tadi? Motor. Atau kita kepengen laptop atau sebagainya gitu ya. Itu masih 2 tahun lagi kok. Itu kan ya berarti kebutuhanku masih nanti. Sekarang kita bisa menabung. Nggak harus langsung hari ini karena temanku udah punya. Aku udah sebel banget sama dia karena dia punya ini. Nah, kita harus punya itu saat itu juga, nggak seperti itu. Betul banget. Jangan sampai teman-teman di rumah menjadi Raja Ahab yang selanjutnya. Ya kan? Jangan sampai kalian mengingini sesuatu tapi menghalalkan segala cara, bahkan menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan apa yang kalian mau karena kalian nggak merasa puas diri. Apalagi sampai kita menjadi anak Tuhan yang terkungkung. Menjadi budak keinginan. Keinginan, bukan hanya budak cinta berarti ya, tapi ada budak keinginan juga. Mas Adim. Selalu yang dibahas itu. Iya, diserempet-serempet mulu nih. Jadi kayaknya udah banyak hal banget yang sudah kita share buat teman-teman semua tentang keinginan. Atau jangan sampai lah ada kalimat bahwa sirik tanda tak mampu gitu. Waduh, ya kalau memang ada omongan seperti itu ya, jadi motivasi aja. Pasti kita suatu saat
bisa punya seperti Betul. itu dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Makanya, Betul. gitu Garis ini harus tahu nih tadi ya. Kan udah 3 tuh tadi ya kan, supaya kita nggak terjebak nih dalam motivasi hati sampai kita terjebak ke kesirikan tadi. Jangan sampai ya. Benar. Kalau seandainya kita tuh sekarang tuh punya keinginan, ya kan kita tahu tadi kebutuhan dan keinginan Betul. ya, atau ada keinginan sesuatu hal dan itu memang bukan menjadi kebutuhan kita ya, simpan itu gitu ya. Atau kalau memang itu suatu hal yang besar di masa depan nanti ya kita harus raih itu untuk masa depan. Iya. Contoh kita keingin apa tadi? Motor. Kita pengen sekolah yang bagus. Nah, itu kita raih dengan cara-cara yang benar. Ya, betul banget. Semoga apa yang sudah kita sharingkan sama teman-teman semuanya sore hari ini bisa dipraktekkan ya. Kita juga sama-sama belajar di sini karena kita nggak cuma sekedar ngomong, karena kita harus mempraktekkannya tentunya ya. Aduh, berat ya Bu. Iya, betul banget. Wah, seru banget lah pokoknya kalau kita ngobrol-ngobrol di sore-sore ini sama teman-teman yang ada di rumah, dan Betul. topiknya itu memang selalu benar-benar relate lah buat kehidupan teman-teman semuanya. Semoga bisa membantu teman-teman. Saya udah lama banget gak dengar kata-kata relate itu ya. ya tadi ya. Bener nggak banget. apa-apa. Dan juga saya mau kasih teman-teman tips lagi nih. Minggu lalu udah tips, minggu sekarang tips lagi ya. Apa sih? Ya ampun. Banyak banget tipsnya. Iya, biar kita nggak jadi Raja Ahab yang selanjutnya nih. Kita harus membekali diri kita setiap harinya Bekal. dengan renungan harian. Ngapain bapak-bapak pegang gadgetnya masing-masing? Kan bisa dilihat lewat HP renungan Iya. hariannya. Ya bisa, didengerin juga bisa. Betul. Every day. Nah, hari apa tuh? Apa? Senin, kemudian Rabu, kemudian Jumat. Doa pagi. Ya. Jam 5 pagi pastinya. Betul. Bukan 5 sore. 5 sore kesini nggak ada siapa-siapa. Tetap dengan protokol kesehatan, kita mulai hari kita dengan berdoa bersama di pagi hari. Senin, Rabu, dan Jumat. Ya. Nah, selain doa pagi juga, setiap Senin ini kita doa puasa juga. Adi ya. Dan sebelum hari Senin itu kan hari Minggu ya. Betul, hari Minggu banget. Bener. Itu ada ibadah raya jam 6 pagi di gedung gereja. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya, Nah, dan itu. juga buat adik-adik sekolah minggu setiap hari Minggu. Kalau ini harus gemas, gitu ya. hari harus gemas kalau ini. Harus gemas. Kan kalau di Sunday Funday seperti itu. Adik-adik sekolah minggu jam 8.15 ya. Sunday Funday di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Iya, habis ini aku ke Sunday Funday. Besok ya. Besok. Karena ini masih Sabtu. Besok, Sabtu. Oh iya. Berarti Sabtu ada kita. Ada. Di acara apa nih? Cuma di Elohim Ministry. YouTube-nya. Elohim Radio namanya. Oh iya. Radio. Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Sampai jumpa. Belum. Oh. Setiap hari Sabtu, setengah 5 Setengah 5. Tapi setiap hari juga ada kita kok. Hah? Di mana? Kalau mau buka Spotify, Oh. ada suara-suara tuh di situ. Ada suaranya Mas Putra, ada suaranya Mbak Yeni, ada suaranya saya juga nih ngobrolin tentang banyak hal. Wis, yang pastinya positif ya, membangun teman-teman semuanya ada di rumah. Bener. Ya. Meskipun masih kegiatan masih di rumah semuanya, wah tapi kita baik sekali bekal-bekal untuk masa depan kita. Iya, betul. Kita akan bertemu lagi ya minggu depan dengan topik-topik yang lebih seru lagi dari minggu ini. Nah, pokoknya jangan kemana-mana kalau setiap hari Sabtu setengah 5 sore. Di mana aja Mas Adi? Ya cuma di YouTube-nya Elohim Ministry dong. Di mana lagi kalau bukan di El Radio Region 3.16 FM. Reaching Souls for the Kingdom. Sampai jumpa. Pada waktu itu Cindy datang membawakan sebuah lagu yang kami dengar sama-sama, dan pada tim kami ada Andre, ada saya, ada Nina, dan ada Kak Sydney. Dan kita rasakan setelah ada perubahan sedikit dari liriknya dan nadanya, kita merasa kalau lagu ini tuh sangat powerful banget. Dan liriknya itu sendiri udah sangat jelas ditulis. When the mountains fall and the seas turns rough, but my word stands strong, says the Lord. Dan ini sangat menjelaskan buat kita kalau kasih Tuhan itu nyata di saat ups and down kehidupan kita, hal-hal gak enak yang kita alami dalam kehidupan kita.
penyertaan Tuhan tuh selalu ada dalam kehidupan kita dan selalu cukup buat kita. Lalu kemudian kita bawakan lagu ini di gereja 1-2 kali dan kita rasakan respon jemaat ini baik banget. Maka dari itu kami putuskan lagu ini menjadi our own title track dalam album terbaru kami, JPCC Worship More Than Enough. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain